Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yulita Kusumasari, dosen tetap Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di video pengajaran mata kuliah Pariwisata Bahari. Video ini disusun sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana proses pengajaran di mata kuliah Pariwisata Bahari dilakukan secara terstruktur, jelas, interaktif, dan menggunakan prinsip-prinsip kebaharuan serta teknologi digital. Materi di video ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Pariwisata Bahari. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih sudah hadir di kelas Pariwisata Bahari. Kelas kali ini kita adalah kelas pertemuan yang kedua. Kita berbicara mengenai ekosistem kelautan, mengenai ekosistem pesisir, ekosistem pulau-pulau kecil, dan juga ekosistem-ekosistem yang lain yang terkait dengan wisata bahari. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita mencoba mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, dan pembelajaran hari ini kita akan dipandu dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Mari kita lihat ke RPS-nya. Nah, dari RPS kita melihat bahwa capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah ada 4, dari mulai teori-teori mengenai pariwisata bahari hingga praktik dan isu-isu dalam aktivitas pariwisata bahari. Pertemuan kedua ini masih terkait dengan CPMK kita yang pertama, yaitu teori-teori mengenai pariwisata bahari. Saya bacakan di sini, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pariwisata bahari dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana CPMK ini dituangkan secara spesifik dalam mata kuliah ini? Kita bisa lihat pada sub CPMK di sini. Harapannya pada pertemuan kali ini kita bisa atau teman-teman mampu untuk mengidentifikasi tipe-tipe ekosistem laut dan pesisir, serta teman-teman mampu untuk menganalisis peran biodiversity hotspot di Indonesia. Oke, mari kita coba untuk sharing atau kita mencoba membuka pikiran kita dulu mengenai apa itu ekosistem pesisir. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita mau main dulu. Di depan ada kode, teman-teman bisa scan. Nah, kalian akan masuk ke link Padlet. Oke. Ada satu pertanyaan di sisi kiri di situ. Pertanyaannya adalah, jika kamu adalah makhluk laut, kamu itu pengen jadi apa sih? Nah, ayo ngisi dulu. Kita coba lihat ya teman-teman ya jawabannya. Siapa yang udah ngisi nih? Saya pengen dengar jawaban teman-teman pengen jadi apa. Oke. Kuda laut. Menarik sekali. Ikan Nemo. Oke, ikan Nemo. Ikan Dori. Ada yang pengen jadi terumbu karang. Ada yang mau jadi gurita. Bintang laut, lumba-lumba, oke, ubur-ubur, hiu paus, oke, menarik sekali, ya. Nah, sekarang saya pengen dengar alasan teman-teman kenapa teman-teman pengen jadi makhluk laut itu. Saya pengen jadi penyu laut, Bu, karena penyu itu sabar. Dia udah berenang ribuan kilometer hanya untuk pulang ke tempat dia dilahirkan. Itu bikin saya mikir soal pentingnya pulang dan siklus hidup yang alami. Saya pengen jadi hiu paus karena hewan laut terbesar di lautan. Terus dia tuh kalem, dia nggak makan manusia tetapi makan plankton. Wah, menarik banget ya. Ternyata setiap makhluk hidup itu punya perannya masing-masing. Dan masing-masing juga punya andil gitu dalam kehidupan laut. Nah, sekarang dengan adanya pariwisata, aktivitas pariwisata yang massal ini, yang masif ini, saya menyadari atau saya yakin bahwa setiap makhluk hidup ini pasti punya kekhawatiran nih. Nah, masih dalam link yang sama,
Saya pengen teman-teman yang tadi menjawab, ada yang pengen jadi penyu, ada yang pengen jadi karang, ada yang pengen jadi paus ya, ada pengen jadi lumba-lumba, anemon. Saya pengen semuanya menjawab apa yang menyebabkan kalian khawatir jika ada aktivitas pariwisata yang begitu besar. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab di kolom kedua di sini ya. Silahkan, ayo dijawab. Apa sih yang membuat kalian khawatir? Aktivitas pariwisata apa yang membuat kalian khawatir? Saya lihat di sini sudah banyak sekali yang merespon. Terima kasih sekali. Saya rasa semua jawabannya menarik sekali. Tapi saya pengen dengar satu-satu dari teman-teman mahasiswa di sini. Apa sih yang menjadi kekhawatiran kalian? Saya Bu, kalau misal saya jadi penyu, tempat bertelur saya itu justru jadi spot wisata yang ramai. Jadi saya ingin bisa kembali ke rumah tanpa terganggu. Kemudian saya izin menjawab juga, kalau karang itu kan paling rentan terhadap perubahan suhu laut ya Bu ya. Jadi kalau wisatawan nggak hati-hati sedikit aja, menginjak itu sedikit aja bisa merubah terumbu karang yang ada di sana dan nanti bisa menjadi rusak Bu. Gitu. Saya sebagai hiu itu sering jadi sasaran atraksi wisata yang dikejar-kejar perahu. Jadi saya sebagai hiu itu merasa hidup saya itu nggak tenang Bu. Menarik sekali ya jawabannya ya. Ternyata setiap makhluk laut punya kekhawatiran. Ada yang takut dikejar-kejar perahu tadi ya. Ada yang takut nggak bisa pulang ke rumah karena rumahnya diacak-acak sama wisatawan. Ada juga khawatir yang karena ada suhu, karena iklim, atau karena bagaimana wisatawan itu mereka menyentuh terumbu karang, sehingga memang karena terumbu karang itu sangat rentan sekali dan takut dirinya rusak karena wisatawan ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan di kelas kali ini. Ada 3 poin penting. Terima kasih dulu sebelumnya ya atas jawaban-jawabannya, semuanya menarik sekali. Kita lihat kembali. Nah, ada 3 poin penting yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana ekosistem laut dan pesisir itu. Yang kedua adalah bagaimana pariwisata berdampak pada ekosistem laut dan pesisir. Dan yang ketiga adalah bagaimana sih dampak-dampaknya itu apa aja dan bagaimana upaya-upaya penanggulangannya. Secara singkat, ekosistem laut dan pesisir ini terbagi atas beberapa zona. Di Indonesia kita melihat ada zona litoral atau kawasan pasang surut, ada zona neritik, laut dangkal, ada zona batial atau laut dalam, dan zona abisal atau laut yang sangat dalam. Pada umumnya wisatawan itu banyak beraktivitas di area zona-zona pinggir atau zona laut dangkal atau zona-zona pasang surut, seperti pesisir, seperti laut-laut yang dangkal dengan wisata snorkeling atau diving ya. Kemudian ada beberapa ekosistem di wisata bahari yang kita kenal. Yang pertama adalah ekosistem hutan mangrove. Teman-teman sudah tahu lah ya, ini ekosistem hutan mangrove ini adalah hutan bakau, hutan yang tumbuh di rawa-rawa di Payau yang sering kita konservasi. Kemudian ada juga ekosistem terumbu karang yang umumnya tumbuh di pinggir laut, di dekat-dekat pantai, dan biasanya di area-area yang masih punya atau masih mendapatkan cahaya matahari. Dan terumbu karang ini ya, dia ternyata sebagian besar di dunia terumbu karang ini ada di kawasan tropis. Itu kenapa Indonesia itu sangat kaya sekali dengan terumbu karang, karena dia memang membutuhkan cahaya untuk hidup. Kemudian ada padang lamun, yaitu ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Kalau teman-teman melihat padang lamun ini biasanya adalah habitat hidup ikan-ikan kecil di dalamnya. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu interaksi pariwisata dan ekosistem laut. Apa saja sih aktivitas wisata yang kemudian beririsan dengan ekosistem laut ini? Yang pertama, teman-teman yang pasti sudah pernah nih, atau sebagian besar teman-teman sudah pernah, adalah wisata snorkeling, yaitu kita menyelam, melihat dasar laut ya, atau diving. Kemudian di beberapa kawasan nih, teman-teman yang nggak bisa renang atau seperti saya ini sukanya adalah naik kapal untuk island hopping ya. Island hopping dengan kapal boat atau menjelajah dari satu pulau ke pulau lain. Di pulau-pulau kecil ini biasanya ada banyak daya tarik wisata,
tidak cuma wisata perairan, tapi bisa juga misalnya komunitas yang ada di sana, ada desa wisata juga yang ada di pulau-pulau kecil, kemudian ada wisata budaya juga. Kita tahu ada Kepulauan Seribu mungkin teman-teman kenal, ada Karimun Jawa, nah taman nasional yang lain. Kemudian wisata kawasan pesisir ini beririsan juga dengan kegiatan perekonomian. Misalnya adalah nelayan yang mencari ikan di laut, atau pelaku wisata yang mendapatkan atau memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata. Versi yang lebih high end atau yang lebih mahal adalah teman-teman juga pernah tahu yang namanya cruise ship ya, atau juga mungkin yacht ya. Ini juga beririsan dengan ekosistem kelautan. Nah, bisa dibayangkan dengan aktivitas wisata yang begitu banyak ya, dengan begitu massal, pasti akan ada dampak-dampak wisata baik yang positif maupun yang negatif. Yang positif tentu saja kita berbicara mengenai perekonomian, atau misalnya warisan budaya, bagaimana warisan budaya itu diupayakan untuk dijaga karena kegiatan pariwisata. Tetapi juga ada banyak hal-hal lain yang ternyata merusak ekosistem kelautan. Merujuk dari BPSL Padang, data tahun 2019, kita melihat ada kawasan konservasi perairan. Jadi luasan kawasan konservasi perairan di Indonesia ini makin tahun makin bertambah. Ya, dan zonasi kawasan konservasi perairan ini juga semakin bagus manajemennya dan semakin baik, sehingga diharapkan nanti semakin tahun semakin ada perbaikan dalam konservasi perairan, karena kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kita masuk ke dalam materi di UGM Course Online. Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Halo teman Bahari, selamat datang di video modul keajaiban Bahari yang bertajuk Ekosistem Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perairan dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan. Mari kita pahami bagaimana ekosistem ini berperan dalam mendukung aktivitas wisata sekaligus menjaga keseimbangan alam. Apa itu ekosistem pesisir? Ekosistem pesisir adalah kawasan peralihan antara daratan dan lautan, meliputi mangrove, terumbu karang, pantai berpasir, dan padang lamun. Ekosistem ini menyediakan layanan ekologi penting dan menjadi destinasi wisata bahari favorit seperti snorkeling, diving, dan wisata edukasi alam. Sementara itu, pulau-pulau kecil merupakan pulau dengan luas terbatas, namun memiliki keanekaragaman hayati yang khas. Meski kecil, pulau-pulau ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Sedangkan ekosistem perairan laut di sekitar pulau-pulau ini mendukung kehidupan biota laut seperti ikan, penyu, dan dugong, serta ekosistem penting seperti padang lamun dan terumbu karang. Keseimbangan ekosistem ini sangat menentukan kualitas dan daya tarik destinasi wisata bahari. Ekosistem-ekosistem ini tidak hanya penting secara ekologis, tapi juga mendukung pariwisata bahari dalam aktivitas snorkeling, diving, dan wisata edukatif. Selanjutnya, mari kita membahas komponen utama dari ekosistem pesisir ini. Mangrove. Mangrove berfungsi sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan menjadi tempat hidup bagi ikan dan biota laut lainnya. Sedangkan terumbu karang merupakan habitat ribuan spesies laut serta daya tarik utama dalam pariwisata bawah laut. Namun, terumbu karang ini sangat rentan terhadap kerusakan. Padang lamun. Padang lamun sering disebut juga sebagai paru-parunya laut. Padang lamun menyaring air, dia menyimpan karbon dan menjadi habitat biota seperti penyu dan dugong. Pantai berpasir. Pantai berpasir ini tempat penting untuk berkembang biaknya penyu dan area rekreasi favorit bagi wisatawan. Pulau-pulau kecil memiliki flora dan fauna yang khas. Seringkali
dihadapkan dengan tantangan dalam hal konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pulau-pulau ini bergantung pada pariwisata untuk sumber pendapatan. Melalui pengembangan ekowisata yang berbasis sumber daya alam, kehadiran pulau-pulau kecil mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, perairan laut yang sehat, jernih, dan kaya biota sangat penting untuk keberlangsungan wisata bahari. Namun, kualitas perairan laut sangat mempengaruhi kehidupan bawah laut, termasuk kondisi terumbu karang dan padang lamun. Perubahan kualitas air akibat pariwisata yang tidak terkendali dapat menurunkan kesehatan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, teknologi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perairan sangat penting dalam pengelolaan ekowisata pesisir. Dari sini, kita dapat mengelompokkan keseluruhan komponen tersebut ke dalam dua jenis, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dari segi komponen biotik ada dua, yaitu flora dan fauna. Kita dapat temukan flora berupa vegetasi seperti mangrove dan lamun, serta fauna seperti ikan dan mamalia laut. Sedangkan komponen abiotik mencakup suhu, salinitas, pH air, dan arus laut, yang semuanya mempengaruhi keseimbangan ekologis. Selain itu, perubahan iklim dan aktivitas manusia mempengaruhi keseimbangan antara komponen ini, yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan pariwisata. Pariwisata bahari bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi ekosistem. Ada beberapa dampak positif dari pariwisata bahari. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan mangrove yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang kedua, dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan konservasi seperti pemulihan terumbu karang dengan teknologi biorock. Pariwisata bahari juga dapat memberdayakan masyarakat lokal melalui program ekowisata yang mendukung pelestarian alam. Namun, ada juga beberapa dampak negatif. Tanpa pengelolaan yang baik, pariwisata bahari bisa menimbulkan kerusakan terumbu karang akibat dari wisatawan yang tidak bertanggung jawab dengan menyentuh atau menginjaknya saat snorkeling atau menyelam. Pariwisata bahari dapat menyebabkan polusi dan sampah laut akibat peningkatan aktivitas wisata yang menyebabkan polusi plastik mencemari perairan laut dan merusak habitat alami. Dapat memungkinkan adanya perubahan kualitas air yang terjadi akibat pariwisata yang tidak terkendali. Pencemaran air laut yang berdampak buruk pada kesehatan terumbu karang dan kehidupan laut lainnya. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Artinya, kita mengelola wilayah pesisir secara holistik, secara keseluruhan, mempertimbangkan hubungan antara manusia, alam, dan perubahan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Karimun Jawa sebagai contoh, dan menjalin kerjasama internasional dengan lembaga seperti IUCN dalam upaya perlindungan ekosistem laut. Beberapa contoh nyata pengelolaan yang sukses. Taman Nasional Komodo menggabungkan konservasi dan partisipasi masyarakat lokal. Di Wakatobi, mereka menerapkan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang menjadi model destinasi wisata berkelanjutan. Ada beberapa upaya konservasi yang dapat dilakukan. Salah satunya misalnya adalah restorasi terumbu karang. Pemulihan terumbu karang dengan transplantasi dan taman karang buatan dapat dilakukan untuk mempercepat proses regenerasi terumbu karang. Cara lain misalnya adalah dengan rehabilitasi mangrove. Restorasi mangrove memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari erosi dan habitat bagi spesies laut. Cara lainnya adalah dengan sertifikasi ekowisata. Pengadaan Ecotourism Certification dapat dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa destinasi wisata tidak merusak ekosistem pesisir. Selain ini, upaya ini dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran pelaku wisata terhadap
keberlanjutan lingkungan. Dalam praktik konservasi yang dilakukan, tentu ada beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi. Saat ini, tantangan tersebut antara lain adalah perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut dan merusak habitat pesisir. Kondisi ini mampu memperburuk kondisi ekosistem pesisir dan meningkatkan kerentanannya terhadap bencana alam. Juga tantangan dari pariwisata itu sendiri, sebagai contoh adalah overtourism. Pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan yang tak terpulihkan terhadap ekosistem. Hal ini mungkin terjadi apabila pengelolaan destinasi tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Namun, di balik tantangan itu terdapat potensi yang sangat besar. Pengembangan pariwisata bahari yang lebih ramah lingkungan dapat mendorong pelibatan atau penciptaan teknologi baru untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekologi. Yang kedua, yaitu praktek konservasi yang turut melibatkan wisatawan secara tidak langsung dapat mendorong wisatawan untuk bertanggung jawab dengan lingkungan atas aktivitas wisata yang dilakukannya. Promosi sertifikasi ekowisata sebagai standar baru destinasi ramah lingkungan. Kita tahu bahwa semakin banyak destinasi yang tersertifikasi akan semakin memantik destinasi bahari lainnya mengupayakan langkah konservasi dalam praktek pariwisata. Sebagai penutup, ekosistem pesisir, pulau kecil, dan perairan adalah aset tak ternilai bagi pariwisata Indonesia. Untuk menjaga keberlanjutannya dibutuhkan kerjasama semua pihak, pemerintah, pelaku wisata, masyarakat, dan juga wisatawan. Mari kita jadi bagian dari perubahan dengan menjaga ekosistem yang kita nikmati hari ini untuk generasi besok. Terima kasih telah menyimak video modul ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Oke, teman-teman sudah melihat materi tadi, sudah menyaksikan materinya, sudah mempelajari materinya. Saya harap materinya mudah dan bisa dipahami, teman-teman. Oke, baguslah. Nah, kita sudah mempelajari rangkaian dari materi ekosistem kawasan kelautan, ekosistem pesisir, ekosistem pulau-pulau kecil, dan kita masuk pada sesi refleksi. Pada sesi refleksi ini, saya berharap teman-teman bisa mengkaitkan isu-isu yang ada, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, ya, mengkritisi apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan mengkaitkannya dengan materi, ya. Jadi saya berharap bahwa apa yang sudah kita pelajari kali ini bisa kalian gunakan untuk memunculkan ide-ide atau kalian bisa memahami situasi-situasi di lapangan. Sebagai contoh, misalnya ketika saya bertanya ke teman-teman, saya melemparkan satu kasus. Menurut teman-teman ya, ini refleksi ya. Menurut teman-teman, apabila terjadi kerusakan pada ekosistem mangrove di kawasan pesisir, di mana di kawasan pesisir itu dihuni oleh kelompok masyarakat, kira-kira apa yang terjadi atau bagaimana kelanjutan dari situasi yang ada di kelompok masyarakat tersebut? Ada yang mau memberi respon di sini? Saya izin respon, Bu. Setahu saya itu ada abrasi atau naiknya ketinggian air laut itu di pesisir Semarang atau di Pekalongan biasanya menyebabkan banjirop tahunan. Mungkin saya izin menambahkan, Bu. Tadi kan ada banjirop tahunan ya. Itu juga banjirop itu menyebabkan abrasi dan menghilangkan pemukiman penduduk, serta mereka tuh harus pindah gitu karena tanahnya terendam air laut. Terus mereka juga kehilangan mata pencaharian dan lain-lain gitu. Oh iya, Bu, karena abrasi ini tuh kadang air minumnya rasanya jadi payah, Bu, karena saya pernah KKN di sana, di salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu, dan itu air minumnya memang agak-agak asin gitu, Bu. Benar sekali teman-teman, jawabannya semuanya oke, semuanya bagus ya. Saya setuju sekali dengan jawaban teman-teman bahwa bagaimana kawasan konservasi mangrove ini apabila dia mengalami degradasi atau mengalami ketidakberhasilan ya, dia bisa berakibat yang berbahaya bagi kawasan pesisir ya. Teman-teman tadi ada yang menjawab mengenai abrasi. Betul sekali, abrasi yang kemudian menyebabkan, nih saya baca juga beberapa
kawasan itu dia harus hilang desanya karena memang terendam air laut. Jadi mereka harus pindah. Banjirop tahunan yang hampir sampai hari ini sulit sekali untuk dikendalikan dan diselesaikan problematikanya, juga mengenai bagaimana masyarakat pesisir akan kehilangan mata pencaharian. Ini menjadi masalah serius apabila mereka bergantung pada aktivitas pariwisata. Kalau misalnya kawasannya hilang, lalu mereka mau menggantungkan diri pada apa? Daya tarik wisatanya sudah tidak ada, tidak mungkin melanjutkan hidup. Nah, refleksi yang kedua yaitu mengenai pengembangan perencanaan kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil. Bayangkan teman-teman adalah seorang planner atau seorang pengelola destinasi wisata pesisir atau kawasan pulau-pulau kecil. Kira-kira kalau kalian diminta untuk mengembangkan atau merencanakan kembali, kira-kira aspek apa saja yang teman-teman ingin masukkan atau teman-teman ingin pertimbangkan dalam pengembangan kawasan ini? Bayangin teman-teman merencanakan misalnya di Wakatobi atau di Taman Nasional Kepulauan Seribu atau di Karimun Jawa. Nah, siapa yang punya ide atau siapa yang mau merespon? Saya Bu, mungkin untuk menanggapi dari pertimbangan dari sisi ekologi dan budaya lokal mungkin bakal menggunakan zonasi, karena setiap pulau dan pesisir itu tidak boleh semuanya dimanfaatkan karena harus tetap ada kawasan konservasi seperti itu. Saya juga mau menambahkan Bu, salah satu hal yang gak kalah penting dari zonasi juga adanya keterlibatan masyarakat, karena mereka yang paling mengenal dan memahami bagaimana wilayahnya, mereka juga tahu bagaimana mengembangkan wilayah dengan kearifan lokal. Serta menurut saya jika jadi planner, masyarakat lokal itu harus yang paling mendapatkan banyak manfaat dan paling berdaya untuk wilayahnya itu sendiri Bu, seperti itu. Benar sekali teman-teman. Teman-teman harus mempertimbangkan zonasi. Enggak semua wilayah pesisir, wilayah laut itu bisa dimanfaatkan. Harus ada area-area yang memang ditujukan untuk konservasi. Karena kalau nggak seperti itu semuanya akan rusak ya. Juga harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat. Bagaimanapun mereka adalah yang memiliki rumahnya. Jadi mereka yang paling harus berdaya, mereka yang harus paling mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata bahari. Jadi saya berharap itu yang nanti teman-teman ingat sampai dengan nanti teman-teman berkarir mungkin memiliki profesi di bidang pariwisata bahari. Baik, hari ini kita sudah menjelajahi dunia bawah laut, kita mengenal ekosistem laut dan pesisir, dari terumbu karang, dari penyu-penyu, dari hiu-hiu, dan dari berbagai macam biota laut yang kita tahu masing-masing punya peran masing-masing dalam ekosistem laut ini. Kita melihat bahwa Indonesia bukan hanya kaya, tapi juga memiliki manfaat besar dalam menjaga kelangsungan lingkungan di dunia. Nah, setelah belajar ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita perankan untuk menjaga ekosistem bahari ini menjadi semakin baik? Sekian kelas hari ini, terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih telah berinteraksi selama kelas. Kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan di minggu depan di topik selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam dan selamat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran mata kuliah pariwisata bahari. Semoga video tadi dapat dengan jelas menggambarkan aktivitas pengajaran interaktif di kelas pariwisata bahari di program studi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera.